Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, bisa kita mulai? Silakan kelompoknya siapkan. Kelompoknya ada siapa aja? Ada saya, Nisa, Sebut. Seva, sama Adel, Bu. Saya absen dulu ya. Kurnia, Saya, Bu. oke. Jaina Tunisa, Hadir Ibu. Muhammad Sefa, Sefa, ya hadir ya? Oke, Sefa tidak hadir. Adeline, Hadir Ibu. Sefa gimana itu? Hmm? Bentar, Bu. Lagi saya hubungin, soalnya kita baru selesai UTS. Oke. Muhammad Sefa hadir Ibu. Halo, Sefa sudah hadir? Sudah Ibu. Oke. Temennya kurang berapa? Sudah lengkap, Ibu. Peserta yang lain? Peserta yang lain yang bukan kelompok? Masih ada 19 orang lagi, Bu. 19 orang. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai aja, waktunya sudah sore. Nanti yang nggak hadir, tolong di note ya, PJ-nya dicatat. Halo, Baik, Ibu. dengar? Ya, oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas untuk topik masalah penelitian ya. Oke, jadi masalah penelitian itu adalah dalam suatu penelitian itu merupakan suatu fenomena gitu ya, atau kondisi tertentu ya, akibat mungkin kesenjangan yang ada ya antara antara misalnya apa, antara yang diharapkan dengan kenyataan gitu ya. Atau juga terkait hal-hal yang misalnya sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, tapi masih hasilnya itu eh, belum belum baku gitu ya. Jadi masih ada perbedaan dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Nah, itu adalah masalah penelitian bisa digali dari situ gitu ya. Nah, dari masalah penelitian itu adalah sebagai fondasi ya dalam kita melakukan penelitian. Jadi biasanya kalau eh, apa kalau kita nggak didasari oleh suatu permasalahan atau kejadian atau fenomena yang akan kita teliti, ya kita akan mudah mudah dipatahkan gitu ya apa yang kita teliti itu apabila kita diuji gitu ya. Jadi harus punya apa permasalahannya. Dari permasalahan nanti kan terus akan menjadi eh, pertanyaan penelitian gitu ya. Kemudian akan menjadi rumusan masalah.
Nah, dari situ akan fokuslah penelitian kita gitu ya. Fokus penelitian kita di rumusan tersebut, di rumusan masalah. Sehingga nanti itu dengan fokus itu berarti kita eh, udah ketangkep ya penelitiannya tentang itu gitu ya. Kemudian nanti tidak metodenya juga tidak boleh melenceng gitu ya. Kemudian teknik-teknik analisanya, kemudian nanti hasilnya harus bisa menjawab dari rumusan masalah gitu. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa? Oke. Silakan kelompok melakukan presentasi nanti diskusi. Silakan. Baik, Ibu. Izin share screen ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Rida selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah dan teman-teman LPI, kelas LPI kali ini. Oke, di sini kami dari kelompok 7 akan sedikit menyampaikan materi tentang masalah dan bukan masalah penelitian. Oke, boleh di next. Nah, anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Kurnia Fazri Alfarizi, ada Zainatun Nisa, ada Seva, dan ada Adel. Boleh di next. Oke, yang pertama pengertian masalah penelitian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Masalah penelitian adalah suatu kondisi atau fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan, kenyataan, teori, dan praktik atau antara kondisi ideal dan kondisi yang sebenarnya yang memerlukan penjelasan atau solusi melalui kegiatan ilmiah. Masalah ini menjadi dasar utama dalam penelitian karena menentukan arah, tujuan, serta metode yang akan digunakan untuk memperoleh data dan menarik kesimpulan yang valid. Lalu ada rumusan untuk masalah penelitian, itu ada 8. Yang pertama ada jelas dan spesifik. Maksudnya adalah masalah penelitian dirumuskan secara tegas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Lalu yang kedua, dapat diteliti. Maksudnya bisa dijawab melalui pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, memiliki nilai penting, yaitu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu atau pemecahan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, bersifat empiris, yaitu berkaitan dengan fakta yang dapat diamati atau diukur. Lalu yang kelima, ada memiliki batasan yang jelas, artinya tidak terlalu luas sehingga penelitian bisa fokus. Jadi nggak boleh terlalu umum, jadi harus penelitian ini dilakukan di bidang-bidang masing-masing bidangnya. Yang keenam, relevan dengan bidang ilmu, yaitu sesuai dengan topik atau topik yang sedang dikaji. Yang ketujuh, memungkinkan adanya pengujian, yaitu dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Dan yang terakhir, didukung data atau fenomena nyata, yaitu muncul dari kondisi yang benar-benar kita alami. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Baik, materi selanjutnya itu kriteria masalah yang layak diteliti. Dalam standar penelitian internasional, ada satu framework yang sangat populer itu digunakan untuk menilai kelayakan masalah penelitian atau yang bisa disebut dengan FINER. FINER itu dia kepanjangan dari F-nya, feasible, yang artinya masalah yang kita pilih harus realistis, terus tersedia subjek, data, dana, waktu, alat, dan keahlian yang cukup untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Terus I-nya adalah interesting atau masalah harus menarik bagi penelitian sendiri. Karena minat dan motivasi peneliti sangat menentukan kualitas dan keberhasilan penelitian yang dilakukan. Terus ada N adalah novel atau artinya itu penelitian kita harus memberikan nilai baru
Bisa dengan membantah, mengkonfirmasi, melengkapi, atau mengembangkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terus ada E, itu etikal atau masalah yang dipilih tidak boleh bertentangan dengan etika penelitian, hukum negara, adat istiadat, sama tidak merugikan subjek penelitian. Terus ada yang terakhir itu R, itu relevan atau penelitian kita itu harus relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan, atau praktik di lapangan, dan juga bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Terus selain Piner juga ada Kerliger dan Whitney dalam Nazir tahun 1988 juga menambahkan 3 kriteria penting. Nah, yang pertama ini ada masalah harus memiliki nilai penelitian atau orisinal, bermakna secara ilmiah dan tidak sepele. Kedua itu masalah harus dipilih dengan bijak, data dan metodenya tersedia, biayanya terjangkau, dan tidak melanggar hukum. Nah, yang ketiga itu ada masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti atau tingkat kesulitannya sesuai kemampuan dan ada pembimbing yang tepat di bidangnya. Boleh di next. Selanjutnya ada sumber masalah penelitian. Menurut Ranjit Kumar 1996, sumber masalah penelitian berasal dari 3 hal utama. Yang pertama itu adalah people and problem, di mana masalah yang berasal dari manusia dan kehidupan sehari-hari. Perlu kita hati di sini karena nggak semua masalah yang dialami manusia itu langsung bisa dijadiin masalah penelitian. Tapi yang menarik, masalah personal itu juga sebenarnya bisa kita ubah menjadi masalah penelitian. Selama masalah personal itu bisa mengidentifikasi variabel yang dapat diukur di dalamnya. Nah, yang kedua ada program, yaitu masalah yang muncul dari cara kerja, teknik, atau struktur suatu sistem. Misalnya itu program pendidikan atau kebijakan yang mana dinilai belum berjalan optimal. Dan yang ketiga itu ada fenomena, yaitu fenomena aktual yang terjadi di sekitar kita dan memerlukan penjelasan ilmiah. Sumber ini yang paling sering digunakan oleh peneliti pemula, termasuk kita sebagai mahasiswa. Lalu secara lebih spesifik, itu ada 6 sumber yang bisa digunakan peneliti untuk menemukan masalah penelitian. Yang pertama itu studi literatur, yang mana kita bisa menemukan celah atau gap-nya dari penelitian-penelitian terdahulu. Terus yang kedua itu ada observasi lapangan. Dari pengamatan langsung kita bisa melihat kesenjangan antara teori dan fakta. Lalu yang ketiga ada pengalaman profesi, di mana masalah bisa datang dari praktik kerja sehari-hari. Dan keempat ada spesialis akademis. Semakin dalam keahlian seseorang, maka semakin peka ia terhadap masalah di bidangnya. Kelima itu ada diskusi ilmiah, seperti seminar atau konsultasi dengan pakarnya. Dan yang terakhir itu ada data dan statistik, di mana temuan empiris terbaru yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk bagian pengertian bukan masalah penelitian. Masalah non-penelitian adalah masalah yang tidak dapat diteliti secara ilmiah, karena tidak memenuhi syarat sebagai objek penelitian. Biasanya, masalah ini itu tidak bisa diuji dengan data, tidak memiliki variabel yang jelas, atau hanya berupa opini, nilai, ataupun kepercayaan pribadi. Dengan kata lain, masalah non-penelitian tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya melalui metode ilmiah. Seperti contohnya, apakah menjadi orang kaya itu lebih penting daripada bahagia? Hal ini bukan masalah penelitian, karena sifatnya adalah subjektif atau opini. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri masalah bukan penelitian. Yang pertama bersifat subjektif, opini atau pendapat. Nah, tidak ada jawaban yang pasti karena bergantung pada sudut pandang tiap orang masing-masing. Lalu yang kedua tidak bisa diukur atau diamati. Ini tidak memiliki data yang bisa dikumpulkan secara jelas. Lalu yang ketiga tidak bisa diuji secara ilmiah. Yang keempat tidak memiliki variabel yang jelas. Jadi tidak bisa ditentukan apa yang diteliti dan bagaimana mengukurnya. Lalu yang kelima terlalu umum atau luas.
itu tidak spesifik sehingga sulit untuk diteliti. Dan yang terakhir berkaitan dengan nilai atau moral normatif. Di sini bersifat normatif berkaitan dengan benar salah menurut nilai tertentu, bukan fakta ilmiah. Sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syefa. Baik, selanjutnya ada perbedaan masalah dan masalah penelitian. Nah, dari masalah dulu, yaitu masalah adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau antara kondisi ideal dan kondisi aktual yang menimbulkan kebutuhan untuk segera diatasi, namun belum tentu memerlukan pendekatan ilmiah. Nah, untuk contoh masalah ini, misalnya mahasiswa kesulitan memahami kalkulus. Nah, lalu kita lihat dari sisi masalah penelitian. Masalah penelitian adalah suatu kondisi atau fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, teori dan praktik, atau antara kondisi ideal dengan kondisi aktual, yang memerlukan penjelasan atau solusi melalui kegiatan ilmiah. Nah, contohnya di sini, kalau tadi masalah mahasiswa kesulitan memahami kalkulus, di masalah penelitian yaitu apa faktor yang mempengaruhi kesulitan mahasiswa tersebut dalam memahami materi kalkulus, misalnya itu kalkulus integral. Boleh next. Nah, perbedaan utamanya itu dibagi menjadi 6 aspek ya, antara masalah dan masalah penelitian. Yang pertama ada aspek sifat. Dari aspek sifat yaitu masalah bersifat umum, luas dan belum terfokus. Lalu pada masalah penelitian itu bersifat spesifik dan terarah. Lalu aspek yang kedua itu tujuan. Nah, pada masalah bertujuan untuk segera diselesaikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada masalah penelitian bertujuan untuk dikaji dan dipahami secara ilmiah. Lalu yang ketiga ada aspek pendekatan, yaitu tidak harus menggunakan metode ilmiah pada masalah. Berbeda dengan masalah penelitian, yaitu harus menggunakan metode ilmiah seperti observasi, pengumpulan data, analisis, dan lain sebagainya. Lalu dari aspek data, pada masalah tidak selalu butuh data yang terstruktur. Lalu pada masalah penelitian harus berbasis data, yaitu harus didukung oleh data yang relevan, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Lalu berdasarkan aspek variabel, yaitu pada masalah variabelnya itu tidak jelas atau belum teridentifikasi. Pada masalah penelitian yaitu variabelnya itu jelas dan terukur. Lalu aspek yang terakhir yaitu hasil. Pada masalah itu menghasilkan solusi praktis atau keputusan langsung. Lalu pada masalah penelitian yaitu menghasilkan kesimpulan ilmiah, temuan atau bahkan teori yang bisa diuji kembali. Boleh next. Lalu selanjutnya ada cara merumuskan dan mengubah masalah menjadi masalah penelitian. Yang pertama, kita mengidentifikasi fenomena, yaitu menentukan kondisi nyata yang terjadi di lapangan berdasarkan observasi, pengalaman, atau data awal. Lalu yang kedua, menemukan kesenjangan atau gap, membandingkan kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan. Lalu yang ketiga, membatasi masalah atau fokus, jadi masalah dipersempit agar tidak terlalu luas dan lebih terarah. Lalu yang keempat, menentukan variabel atau menentukan faktor-faktor yang akan diteliti. Yang kelima, merumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadi masalah diubah menjadi pertanyaan yang jelas, spesifik, dan dapat diteliti. Lalu yang keenam tuh mengevaluasi kelayakan. Memastikan masalah dapat diteliti, realistis, dan relevan. Berikutnya ada kesimpulan. Jadi masalah penelitian adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dapat dikaji secara ilmiah dengan ciri-ciri spesifik, terukur, dan memiliki variabel yang jelas, serta bersumber dari fenomena, pengalaman, atau kajian literatur, dan harus memenuhi kriteria layak diteliti. Nah, sebaliknya, bukan masalah penelitian bersifat umum, tidak terukur, dan tidak dapat dianalisis secara ilmiah. Perbedaan keduanya terletak pada kejelasan dan pendekatan ilmiah
yang digunakan. Oleh karena itu, masalah perlu dirumuskan melalui proses pemfokusan dan penyusunan pertanyaan agar dapat menjadi masalah penelitian yang sistematis. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau ada saran dari teman-teman ataupun Bu Rida? Ya, silakan dibuka diskusi. Silakan diskusi dulu. Silakan. Udah paham semua ini masalah penelitian. Udah dapat masalah penelitiannya masing-masing untuk mini riset. Udah dapat ya? Udah tahu itu masalah penelitian apa? Nanti masalah penelitian dituangkan di mana? Halo? Dimasukkan di mana? Oh, kok nggak ada yang jawab ya? Halo? Iya, Ibu. Ya, masalah penelitian dituangkan di mana? Dituliskan di Di mana? Di laporan bagian hasil apa? Di bagian penelitiannya, Ibu. apa? Di mana? Di bagian mana masalah penelitian itu? Di bab berapa? Rumusan masalah, Ibu. Biasanya di Di bagian rumusan pendahuluan. masalah harus di atas rumusan masalah ada apa? Hah? Di bagian latar belakang kan Pendahulu. ya? Di pendahuluan bagian latar belakang ya kan? Halo? Iya, Ibu. Ya. Situ nanti kalian masukkan, uraikan paragraf per paragraf ya secara sistematis ya. Latar belakang masalahnya ya. Seperti yang udah kita bicarakan itu ya. Waktu itu kan kita bicara induktif deduktif tuh ya. Mulainya secara umum khusus atau khusus umum tuh kalau menyusun paragraf ya. Atau kalau kita bicara penelitian induktif itu penelitian jenisnya apa, kuali atau kuanti, deduktif itu kuali atau kuanti ya. Nah, tuh. Jadi semua pembahasan tuh terkait kemarin-kemarin. Oke. Coba ya, itu kan saya buat soal ya di Google Classroom ya. Nah, ada yang tanya, kita langsung soal aja. Saya buat soal di bidang biologi gitu kan ada ya, bidang matematika, fisika, ya, kimia, biologi. Nah, nanti Anda kerjakan sesuai bidang Anda gitu ya. Nah, itu kan dijelaskan tuh. Ada apa ya? Ada penjelasan terkait misalnya bidang matematika ya, ada uraiannya gitu. Nah, ada uraiannya di situ di soal sebuah kota mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan setiap tahun. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kendaraan mengikuti pola eksponensial. Nah, itu nanti tolong Anda jawab pertanyaannya gitu ya. Jawab pertanyaannya itu ya, kan ada beberapa poin pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nanti, jawaban itu nanti Anda dari apa yang dijelaskan itu dituangkan dalam latar belakang gitu ya. Coba, jadi nanti Anda membuat
menjawab pertanyaan ya dari uraian itu. Nah, uraian dan pertanyaan tersebut nanti Anda olah gitu ya. Uraian dan pertanyaan itu Anda olah itu menjadi sebuah permasalahan gitu loh yang diuraikan dalam latar belakang masalah itu ya. Ya, oke. Cukup ya. Cukup aja deh. Kalau Anda tidak ada pertanyaan, silakan Anda fokus aja langsung ke pertanyaan yang ada di GCR ya. Nanti itu tolong dituangkan dalam suatu uraian ya maksimal minimal Anda bisa membentuk suatu latar belakang masalah berapa lembar ya? 3 lembar ya. Beberapa paragraf ya, 3 lembar dari A4 ya. Untuk latar belakangnya Anda ketik aja ya. Dari yang di uraian di GCR itu Anda tuangkan dalam latar belakang, nanti latar belakangnya Anda ketik dengan ukuran kertas A4 gitu ya. 1,5 spasi. Kemudian apa tuh namanya? Yang kanan kiri atas bawah ya. 2,5 ya. Semuanya sama, atas bawah 2,5, kiri kanan 2,5. Saya coba membuat suatu uraian dalam latar belakang ya. Tadi saya bilang berapa lembar? Minimal 3, Bu. 3, oke. Silahkan dari minimal itu lebih juga nggak apa-apa. Ya, silakan apa yang diuraikan dalam soal itu, kemudian ada tambahan pertanyaan, Anda uraikan deh dalam suatu latar belakang. Itu, oke? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Kalau sudah didokumentasikan, 40 yang hadir itu. Silakan dokumentasikan dulu ya, PJ, sebelum kita tutup. Baik, Ibu. Perlu menyalakan kamera atau tidak, Ibu? Ya, nggak apa-apa, nyalakan aja kalau saya nggak bisa. Oke, teman-teman. Dimohon untuk menyalakan kameranya, ditunggu sampai jam 6. Udah langsung aja. Silakan difoto. Silakan buka kamera. Ya, bentar doang foto, terus kita tutup. Oke, dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, next. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah, Ibu. Ya, sudah ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Silakan Anda coba membuat latar belakang dengan apa yang ada di uraian soal yang saya buat. Ya, semampunya Anda, lebih baik Anda semampunya daripada Anda mengerjakan kerjaan, mengkopas pekerjaan orang lain. Tentu semampunya maksudnya Anda sudah berupaya dengan maksimal gitu ya. Ya, oke. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya,